حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني Sahabat channel kami yang Allah muliakan, Ashabul A'raf terdiri dari kata ashab yang merupakan bentuk jamak dari sahib, berakar kata sahiba yashabu yang artinya menemani. Sahib, sahabah artinya sahabat, teman. Sahibul bait kemudian secara umum diartikan pemilik atau penghuni rumah. Sedangkan kata al-a'raf adalah bentuk plural dari kata araf yang maknanya adalah makanun murtafi'un, tempat atau dataran tinggi. Dan ini adalah makna secara etimologi. Sedangkan secara istilah syar'i maknanya adalah para penghuni dinding pembatas antara surga dan neraka. Ada juga yang menyebutnya sebagai Gunung Uhud yang dipindahkan ke sebuah lokasi di antara surga dan neraka. Sedangkan mengenai siapakah yang dimaksud dengan Ashabul A'raf, terjadi silang pendapat di antara para ulama hingga tercatat ada belasan pendapat. Pendapat pertama, menurut Abdullah ibnu Abbas dan Hudzaifah ibnu Yaman, mereka adalah kaum muslimin yang seimbang antara berat amal kebaikannya dengan keburukan saat ditimbang di mizan. Keburukan membuat mereka tertahan untuk masuk surga dan kebaikan membuat mereka tercegah dari masuk ke neraka. Kemudian Allah menempatkan mereka di sana sampai waktu yang Allah kehendaki, lalu diizinkanlah mereka untuk masuk ke dalam surga. Pendapat kedua, murid daripada Ibnu Abbas yakni Al-Imam Mujahid mengatakan mereka adalah orang-orang saleh yang berstatus sebagai ulama dan fuqaha ahli fikih. Sedangkan Al-Mahdawi mengatakan mereka ini adalah para syuhada, dan ini adalah pendapat ketiga. Pendapat keempat, Al-Imam Al-Qushairi As-Sufi Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 375 Hijriah dan wafat pada tahun 465 Hijriah mengatakan mereka adalah salihun dan syuhada yang sudah selesai daripada hisab, lalu mereka sibuk memperhatikan orang-orang yang belum dihisab. Pendapat kelima, mereka adalah orang-orang yang terbunuh di medan perang dalam kondisi ikhlas karena Allah untuk berjihad. Namun saat berangkat untuk berjihad mereka tidak meminta izin dari ayah-ayah mereka. Ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Syarahbil Ibn Sa'ad dan disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya jilid ke-12 halaman 457 dengan mencantumkan sebuah riwayat yang mana di dalamnya dikatakan bahwa Nabi berkata, kedurhakaan mereka setara dengan kesyahidan mereka. Pendapat yang keenam, Al-Abbas Hamzah yang merupakan paman Nabi, kemudian Ali ibn Abi Thalib dan Ja'far, mereka semua adalah penghuni Al-A'raf dan mereka mengenali para pencinta mereka dengan cerahnya wajah dan para pembencinya dengan ciri menghitamnya wajah. Ini adalah pendapat Al-Imam Ats-Tsa'labi. Pendapat yang ketujuh mengatakan mereka adalah para saksi-saksi yang Allah pilih dari setiap umat atas amalan masing-masing umat, seperti kesaksian apakah mereka mengingkari kenabian seorang nabi atau tidak dan lain sebagainya. Ini adalah pendapat Az-Zahrawi dan An-Nahas Imamul Arabiyyah An-Nahwi Al-Misri, pengarang kitab I'rabul Quran, wafat pada tahun 338 Hijriah. Pendapat kedelapan, mereka adalah kaumnya para nabi, dikatakan oleh Al-Imam Az-Zajjaj Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 311 Hijriah. Pendapat kesembilan, mereka adalah yang semasa hidupnya punya dosa-dosa kecil dan belum tergugurkan dengan ujian, musibah dan penyakit, namun mereka tidak memiliki dosa besar. Mereka ditempatkan sementara di sana sebagai penggugur dosa-dosa kecil mereka. Ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Athiyyah Al-Qadhi dalam tafsirnya. Beliau menambahkan bahwa Salim, maula atau budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah, berharap menjadi penghuni Al-A'raf karena ia meyakini madhabnya, yaitu madhab pendosa, atau ending daripada kehidupannya adalah di sana karena ia punya banyak dosa. Yang ke-10,
Ibnu Wahab menisbahkan sebuah pendapat kepada Ibnu Abbas bahwa mereka adalah para pelaku dosa besar dari kalangan ahlul qiblah, orang-orang beriman, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak sebuah riwayat mengenai pendapat ini di mana dikatakan bahwa mereka dapat melihat cerahnya wajah penduduk surga dan menghitamnya wajah penduduk neraka dari Al-A'raf. Pendapat yang ke-11, mereka adalah anak-anak hasil zina. Ini juga merupakan pendapat yang dinisbahkan kepada Al-Qushairi. Pendapat yang terakhir, mereka adalah para malaikat. Namun tentu pendapat ini yang paling lemah dari dua sisi. Pertama, malaikat tidak mengenal jenis kelamin. Sedangkan dalam surat Al-A'raf jelas disebutkan rijal mengenai para ashabul a'raf, yaitu para lelaki yang juga mewakili para wanita. Sedangkan malaikat tidak mengenal sekali lagi jenis kelamin. Yang kedua, malaikat tidak mungkin tertahan daripada masuk ke dalam surga. Kemudian juga ada yang berpandangan bahwa mereka adalah ahlul fatrah, orang-orang yang hidup di zaman dan di tempat yang tidak didatangi oleh nabi dan rasul. Ada juga yang mengatakan mereka adalah anak-anak kaum musyrikin yang meninggal di masa-masa belum baliknya mereka. Semua pendapat ini kita sadur dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Al-Imam Al-Qurtubi halaman 352 sampai 353. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي